Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rasa syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat serta hidayahnya yang telah diberikan kepada kita. Salawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat dan umatnya. Dan semoga dengan solawat yang kita panjatkan menjadi syafaat kelak bagi kita di yaumul akhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perbuatan syirik atau menyekutukan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 21 sampai dengan 22. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atap bagimu. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Lalu, dengan hujan itu, dia hasilkan buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah, sedang kamu mengetahui. Perbuatan syirik merupakan dosa besar dan yang paling besar di antara dosa-dosa besar lainnya. Dosa akibat perbuatan syirik ini, jika orang tersebut meninggal dalam keadaan syirik dan belum bertaubat, maka orang tersebut tidak akan memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak terampuninya dosa syirik disebutkan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 48, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Dalam ayat ini juga diketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala jenis dosa selain dosa syirik bagi siapapun yang dikehendakinya. Dosa syirik dalam ayat ini disebut sebagai dosa yang besar. Pada surah yang lain, yaitu surah Al-Maidah ayat 72, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga memberitahukan bahwa orang yang meninggal dalam keadaan syirik, maka nerakalah tempatnya kelak. Dari Jabir, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mati dalam keadaan tidak berbuat syirik pada Allah dengan sesuatu apapun, maka ia akan masuk surga. Barang siapa yang mati dalam keadaan berbuat syirik pada Allah, maka ia akan masuk neraka. Hadis riwayat Muslim. Ancaman dari Allah bagi orang yang melakukan perbuatan syirik. Orang yang melakukan perbuatan syirik tentu kelak akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi, selain neraka sebagai tempatnya untuk kembali. Allah juga mengancam dengan ancaman yang besar untuk pelaku syirik. Di antaranya adalah, yang pertama, orang yang berbuat syirik tidak akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 48, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Yang kedua, orang yang berbuat syirik, pahala amalnya akan terhapus sehingga menjadi sia-sia. Di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 88, Allah Subhanahu wa taala berfirman, demikian itu petunjuk Allah. Dengannya, Dia memberi petunjuk kepada siapa saja
di antara hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, pasti sia-sialah amal yang telah mereka kerjakan. Yang ketiga, orang yang berbuat syirik akan mendapat azab neraka yang kekal. Di dalam Al-Quran, Surah Al-Bayyinah ayat 6. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang kufur dari golongan ahlu kitab dan orang-orang musyrik akan masuk neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Yang keempat, orang yang berbuat syirik ditolaknya amal ibadahnya oleh Allah. Di dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Aku adalah yang paling tidak suka untuk disekutukan. Oleh karena itu, barang siapa mengerjakan suatu amal untukku dan untuk selainku, maka akan aku tinggalkan amal tersebut dan persekutuannya. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, orang yang berbuat syirik, amalan ibadahnya hanya punya nilai duniawi. Hal ini sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa berbuat agar perbuatannya itu didengar oleh orang lain, maka Allah akan memperdengarkan perbuatan tersebut kepada orang lain. Dan barang siapa berbuat agar perbuatannya dilihat orang lain, maka Allah akan memperlihatkan perbuatan tersebut kepada orang lain tanpa ada pahalanya di sisi Allah. Hadis riwayat Muslim. Adapun contoh-contoh perbuatan syirik, diantaranya adalah menyembah berhala seperti patung, api, atau matahari, berdoa di kuburan karena dipercaya dapat mempermudah kehidupan di dunia, bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenakan azimat, bernadzar kepada selain Allah, berbuat ria seperti beribadah karena ingin mendapat pujian orang lain, menyembah pohon keramat, membaca ramalan bintang dan mempercayai bahwa ramalan itu berpengaruh pada kehidupannya. Sihir yaitu menipu atau mengelabui orang dengan bantuan jin atau hal gaib lainnya. Peramalan yaitu menentukan dan memberitahukan tentang hal-hal yang gaib pada masa-masa yang akan datang. Tempat neraka bagi orang-orang yang berbuat syirik. Neraka Jahim merupakan sebuah tempat di dasar jurang yang diisi dengan api besar yang menyala-nyala. Neraka ini diperuntukkan bagi orang-orang musyrik, yaitu mereka yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sewaktu di dunia, mereka menyembah berhala dan mendustakan ayat-ayat Allah. Sesuai firman-Nya di dalam Al-Quran, Surah Asy-Syu'ara, ayat 91-95, di mana orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diazab bersama dengan berhala yang mereka sembah kala itu. Neraka Jahim diperlihatkan dengan jelas kepada orang-orang yang sesat. Dikatakan kepada mereka, di mana berhala-berhala yang selalu kamu sembah selain Allah? Dapatkah mereka menolongmu atau menolong dirinya sendiri? Mereka sesembahan itu dijungkir balikan di dalamnya neraka bersama orang-orang yang sesat. Begitu pula bala tentara iblis dan semuanya dijungkir balikan. Apakah dosa syirik bisa diampuni oleh Allah? Pada surat An-Nisa ayat 48, Allah mengatakan bahwa Dia tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa-dosa lainnya. Namun demikian, Allah memberikan peluang untuk bertaubat kepada setiap hambanya. Hal ini Allah sampaikan di dalam Al-Quran, Surah Al-Maidah ayat 74. Mengapa mereka tidak bertobat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya? Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kemudian pada surah yang lain, yaitu Surah Furqan ayat 70, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ayat ini menyatakan bahwa
Semua jenis dosa, baik dosa besar sekalipun, akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita benar-benar bertaubat dengan ketulusan hati dan menyesali semua perbuatan yang pernah kita lakukan dan berjanji untuk tidak akan pernah lagi mengulangi perbuatan tersebut. Sekalipun dosa tersebut adalah dosa syirik, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap akan mengampuni jika kita benar-benar bertaubat. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik jika hamba tersebut tetap melakukannya sampai ia meninggal. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan syirik dan membimbing kita semuanya menuju jalan yang lurus, jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bisyawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.